Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dimanapun Ibu dan Bapak Guru berada. Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sebagai guru dan pendidik. Saya Satria Ramadan, guru di SMP Negeri 6 Nabire, Provinsi Papua Tengah. Nah, di video kali ini saya akan men-sharing bagaimana saya membuat sintesa pemahaman saya mengenai pembelajaran diferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya serta mengkoneksikannya dengan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Pemaparan ini sebagai tugas koneksi antar materi pada modul 2.1 sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kita mulai dari pengertian pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya apa itu pembelajaran diferensiasi? Secara sederhana, intinya pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran yang bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan murid. Artinya, seorang guru yang berusaha untuk menyesuaikan proses pembelajarannya agar mendukung semua muridnya di kelas. Maka guru itu sudah melakukan diferensiasi pembelajaran. Coba kita bayangkan situasi di kelas kita. Bagaimana karakteristik setiap anak di kelas? Tahukah kita apa kekuatan mereka, apa minat mereka, dan bagaimana cara belajar mereka? Pasti setiap anak memiliki keunikannya sendiri. Nah, dengan keberagaman tersebut, guru perlu hadir untuk mengakomodir agar setiap anak merasa berhasil dan tidak merasa tertinggal di kelasnya, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Lalu, bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas? Ada beberapa tahapan agar guru dapat melakukan pembelajaran diferensiasi. Antara lain, memahami tujuan pembelajaran. Guru harus paham betul apa goals dari semua yang akan dilakukan selama proses pembelajaran di kelas. Memahami tujuan yang jelas dapat membantu dalam menyiapkan segala upaya mencapai tujuan tersebut. Mengetahui dan merespon aktif kebutuhan belajar murid. Sadar bahwa murid di kelas punya variasi kebutuhan belajar yang tidak bisa disamakan. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Guru harus mampu membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan membuat murid betah untuk belajar. Misalnya, memperbanyak interaksi yang dapat membuat murid tergugah untuk berpendapat. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas yang efektif akan meningkatkan kualitas belajar dan mengajar. Maka otomatis tujuan pembelajaran yang ingin dicapai juga akan berjalan dengan baik. Misalnya, sesederhana pengaturan tata ruang kelas yang baik. Melakukan penilaian berkelanjutan. Penilaian bukan hanya mencari angka-angka di akhir tujuan pembelajaran, namun seorang guru harus melihat muridnya selama proses pembelajaran, karena disitulah penilaian akan lebih bermakna. Semakin guru melakukan penilaian yang bermakna, maka guru semakin memahami muridnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa diferensiasi adalah memenuhi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid sendiri terbagi menjadi 3 aspek, yakni kesiapan belajarnya. Kesiapan belajar adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Jadi, aspek ini adalah sejauh mana murid sudah memahami materi yang akan dipelajari. Yang kedua adalah minat. Minat adalah kecenderungan anak untuk melakukan hal yang membuatnya senang atau merasa puas. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana murid sebagai individu di posisi yang paling baik untuk belajar. Profil belajar sendiri dapat dilihat dari berbagai preferensi, seperti lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan berbagai cara, antara lain mengamati perilaku murid-murid mereka, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari atau yang disebut dengan asesmen diagnostik, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, atau mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran ada 3 aspek, yakni bagian konten, bagian proses, dan bagian produk. Diferensiasi konten. Mengacu pada materi pelajaran yang diberikan, guru berupaya untuk memberikan konten atau materi pembelajaran dalam bentuk apapun sesuai kebutuhan muridnya. Diferensiasi proses.
Mengacu pada bagaimana murid dapat memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari, guru berupaya mengemas pembelajaran lewat tindakan atau proses sesuai dengan kebutuhan muridnya. Diferensiasi produk mengacu pada bagaimana murid menghasilkan pemahamannya berupa unjuk kerja yang ditunjukkan kepada guru. Guru berupaya memberikan pilihan kepada murid untuk mengekspresikan hasil pemahamannya sesuai dengan kebutuhan murid. Lalu, bagaimana keterkaitan pembelajaran diferensiasi dengan konsep-konsep pada pembelajaran sebelumnya? Poin penting untuk mendiferensiasikan pembelajaran adalah guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid baik kesiapan, minat, dan profil belajar, semuanya termasuk upaya pemenuhan kodrat alam dan kodrat zaman murid, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mendiferensiasikan pembelajaran berarti seorang guru harus berpihak kepada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif, sehingga diharapkan guru menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat murid mempunyai kesadaran penuh untuk merdeka dalam belajarnya sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dengan mengedepankan kebutuhan belajar murid sangat sejalan dengan upaya visi guru penggerak yang selalu menggeser kepentingan sendiri untuk melihat dahulu keberpihakan atau kepentingan murid. Pembelajaran diferensiasi jika dilakukan dengan konsisten akan menjadi sebuah kebiasaan positif sehingga turut menciptakan budaya positif di sekolah, terkhususnya dalam proses pembelajaran. Demikian pemaparan saya terkait koneksi antar materi pada pembelajaran diferensiasi. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.